para jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang pagi ini kita dapat melakukan salat jamaah subuh adalah nikmat yang tertinggi yang kita dapatkan hari ini. Di saat kita sholat bersama ini, mungkin masih ada sebagian kita yang berkeliaran di luar sana, bangun subuh tapi tidak sholat berjamaah, dan itu patut kita syukuri. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga selawat dan salam yang selalu kita sampaikan kepada Rasulullah SAW menjadi bekal kita yang memasukkan kita ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau fil yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Suatu hari di zaman Khalifah Umar bin Khattab, kisah ini sudah biasa didengar. Seorang anak tinggal bersama seorang ibunya yang kerja sehariannya menjual susu. Kalau di Arab itu memang susu yang habis diperah itu langsung dijual. Kalau kita agak susah sini mendapatkannya. Biasanya susu kambing itu yang agak mahal. Susu lembu ini pun kurang diminati di sana, susu kambing. Maka di tengah-tengah pasar itu ada orang Yahudi, ada orang yang sesama Islam juga. Dan biasalah ketika di pasar itu ada geng-gengnya. Jadi geng-geng orang yang menjual susu ini udah banyak yang mencampur susu itu dengan air sehingga harganya murah. Dan apabila seseorang membeli akan diberi susu itu lebih banyak dari takaran yang tentu, takaran yang aslinya. Maka anak dan ibu ini ketika menjajakan susu itu tak kunjung laku karena harganya harga standar dari susu yang murni. Orang banyak beralih membeli sesuatu yang imitasi tadi. Maka suatu malam ibunya berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kenapa kita tidak ikut mencampurkan susu ini dengan air dan besok kita menjual sama, kita hargakan dengan orang-orang lain yang menjual di pasar itu?" Si anak yang masih lugu ini berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, sungguh perbuatan yang kita perbuat ini Khalifah Umar tidak akan tahu. Tetapi di atas Khalifah itu ada Allah yang lebih mengetahui dari seluruh yang ada. Lalu keyakinan kita ini hanya kepada Khalifah atau kita memang orang-orang yang beriman kepada Allah?" Akhirnya si ibu merenung dan tak jadi menjualnya. Esok hari mereka lakukan sebagaimana biasa, dengan mungkin sedikit yang laku daripada yang tidak lakunya. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah merahmati kita. Suatu hari juga malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang 3 hal. "Ya Muhammad, ma ma'nal iman?" Wahai Muhammad, apa yang dimaksud dengan nilai iman? Dalam bahasa kitanya, nilai keimanan itu adalah al-i'tiqad ma fi qalbi, i'tiqad yang ada di dalam hati, al-lafzu bil lisan yang kita ucapkan dengan lisan, wal amal bil jawarih dan kita kerjakan dengan anggota tubuh kita. Balik kepada kisah tadi, itu adalah nilai keimanan yang sempurna, yang anak ini beriktikad dalam hatinya, dilafazkan dengan nilai iman kepada Allah, dikerjakan dengan pekerjaan sehari-hari, sehingga apapun yang menggoda tidak melakukannya. Walaupun beliau berdua
Mereka berdua hidup dalam serba kekurangan di tengah-tengah keburukan yang ada saat itu. Lalu malaikat Jibril juga bertanya kepada Rasulullah, "Mahwal ihsan ya Muhammad?" Apa itu Islam? Islam itu nilai penyerahan diri kita kepada Allah yang pada intinya bagaimana kita bisa mengerjakan rukun Islam. Rukun Islam kita itu kita kerjakan, itulah Islam. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Mahwal ihsan?" Ihsan dalam ibadah adalah seolah-olah engkau beribadah itu dapat melihat Allah, dan jika engkau tak dapat melihat Allah dalam ibadahmu itu, yakin dan hakul yakinlah bahwa Allah itu adalah yang maha melihat semua yang engkau kerjakan. Gampang Islam itu, mudah diucapkan, tapi dalam pelaksanaan sehariannya seperti apa? Apa yang kita rasakan dengan nilai keimanan? Begitu kita memasuki dalam urusan mungkin yang paling kecil saja dalam kehidupan. Hari ini mungkin sudah tidak ada lagi orang bersepeda yang menggunakan keseharian, kecuali mungkin orang-orang tertentu yang mungkin tidak mampu, atau orang-orang tertentu yang paling mampu membeli sepeda yang lebih mahal untuk berolahraga di pagi minggu dalam Car Free Day. Lalu apa yang saya ingin maksudkan? Ketika semua sistem sudah melalui internet dan melalui online, terasa bagi kita bahwa sebenarnya urusan itu mudah, dan itu baru dalam otak manusia dan apa yang diciptakan oleh manusia dalam kehidupan. Lalu kenapa kita tidak membayangkan apa yang diciptakan oleh Allah dan apa yang menjadi ilmu Allah dalam kehidupan ini? Contoh, kita mau bikin SIM, ketika kita melalui online, kita harus melalui tahap demi tahap untuk mendapatkan SIM itu. Lalu kenapa kita di tengah jalan berpikir, ini menghabiskan waktuku, lalu kita merubah sistem, lalu kita membayarnya untuk keluar hari itu juga? Persoalan apa yang ada di dalam hati kita? Saya tidak menyebutkan siapa-siapa, saya menyebutkan diri saya sendiri. Lalu kita berubah, kemudian kita membayarnya lebih, maka keluarlah urusan itu dalam waktu yang tertentu yang ingin kita maui. Sudahkah pekerjaan ini sesuai dengan 3 kalimat tadi? Iman, Islam, ihsan. Lalu siapa yang bisa kita salahkan? Negara kita ini, petugas yang bekerja, atau kita sendiri yang memulai kehidupan itu dengan sesuatu yang demikian? Oh Ustaz, kalau kita tidak demikian tidak akan bisa hidup kita di negeri ini. Lalu itu menjadi dosa pribadi atau dosa kita senegara ini dalam hidup di negara kita yang mempunyai sistem yang seperti itu? Tidak, sistem bagus. Lalu siapa mereka? Ya kita-kita ini yang merusak apa yang menjadi aturan Allah selama ini. Kita tidak usah tinggi-tinggi ngaji ke langit, ke sana, ke langit ketujuh, mengkaji ini, tapi yang dalam keseharian saja. Lalu coba kita berjalan sekarang di Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani. Berapa banyak orang yang bangun subuh, lalu ia menjual barang-barang dagangannya. Alhamdulillah, kalau memang ketika azan mereka sempat ke masjid, atau mereka berjualan sampai jam 7, lalu mereka tidak pergi ke masjid sama sekali. Ini di dalam bulan puasa dan pagi ini adalah pagi Jumat. Lalu siapa yang salah? Ustadz yang salah? Ustadz jelas salah, seharusnya menegur mereka. Lalu kita, apa peran kita dalam kehidupan ini? Pernahkah kita mengajak mereka berdialog? Atau pernahkah kita merasakan kesusahan hidup mereka sehingga mereka sampai meninggalkan sholat? Allah tidak akan pernah diam ketika di mahsyar nanti, ketika kita ditanya mana nilai ihsan kita terhadap orang-orang yang pernah lupa seperti mereka yang ada di jalan itu. Kita tidak pernah kita tidak pernah menginginkan kita akan terlibat dalam persoalan itu. Tapi sesungguhnya nilai iman, Islam dan ihsan itu, bagaimana kita bisa mengingatkan sesama kita bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Apa yang mereka kejar?
kehidupan dunia. Lalu kenapa kita tidak mati-matian mengejar sesuatu yang akan menjadi bekal kita di akhirat? 3 kalimat yang mudah kita ucapkan dalam mulut dan mudah saya sampaikan dalam ceramah, tapi sesungguhnya kita melangkahkan kaki kita dalam kehidupan nyata bukan sesuatu persoalan yang mudah untuk dijalankan. Apa yang membuat kita malam tadi atau mulai awal Ramadan kita bisa berdiri 20 rakaat dengan 1 juz bahkan mungkin lebih yang dibaca oleh imam? Itu tidak lain karena memang nilai kita kepada Allah dan penat-penat yang selama ini tidak terasa ketika kita melakukan hal yang rutin, mulai dari takbiratul ihram, membaca Fatihah, rukuk dan segala macamnya sampai kita salam dan menyelesaikan dengan 23 rakaat. Lalu kenapa yang membuat orang lain tak mau tegak seperti itu? Lalu apakah peran kita di situ harus menyalahkan orang yang tak mau, atau kita menyalahkan orang-orang yang mungkin hanya duduk di rumah, atau saudara-saudara kita yang tak mau datang ke masjid sini, bahkan mungkin sebagian membalik nggak mau datang ke masjid raya, sana sholatnya 20 rakaat 1 juz, capek saya menunggunya. Itu bukan salah mereka juga. Tapi pernahkah kita mengingatkan mereka apa yang pernah kita rasakan dari nilai keimanan itu kepada mereka? Persoalannya adalah amar ma'ruf nahyil munkar kita berjalan tidak dalam lingkungan kita. Maka dalam surat yang Allah menyatakan apa yang menjadi masalah dengan nilai keimanan kita, bal tu'thirunal hayatad dunya. Apa yang dimaksud itu? Kehidupan dunia itu lebih membekas di hati kalian daripada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk meningkatkan nilai keimanan itu. Ini yang penting. Lalu kenapa anak tadi bisa bertahan dengan kehidupan yang murni seperti itu? Karena nilai keimanan yang takut kepada Allah tadi. Karena sehebat apapun manusia, sepemimpin apapun manusia, dia adalah manusia seperti kita, yang kalau di Indonesia ini dia masih makan nasi juga dan dia bisa khilaf. Lalu apa yang bisa membuat mereka bisa hidup baik? Saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Watawasau bil haqqi ini mudah kita bacakan dalam surat Al-Asr, tapi ketika kita mengucapkan bukan sesuatu perkara yang mudah. Seorang anak melihat ayahnya yang merokok, yang sudah tua, ayah yang sudah sakit-sakit, anak dulu disekolahkan ke pesantren. Ketika ayahnya lagi mengepul merokok, sanggupkah si anak menegur ayahnya dengan tata krama keislaman? Pasti secara manusia yang hidupnya lebih dulu dari anaknya, ia katakan, tidak usah kau tegur aku lagi, duluan aku memakan asam garamnya daripada kamu. Apa yang mau dijawab anak? Ini kisah nyata saja yang kita sebut. Yang paling susah melakukan nahyul munkar adalah ketika kita berada di tengah-tengah orang yang terdekat kita. Ketika seorang ustadz diangkat menjadi penasehat seorang bupati, atau penasihat seorang wali kota, atau penasihat seorang khalifah, ketika ia melencang, pernahkah ia berani menyampaikan kepada seorang pemimpin ini, seorang penguasa ini? Karena penguasa itu identik dengan penyelewengan. Beranikah ia menyampaikan? Tentu dengan cara tata krama. Kita tidak mungkin menyampaikan di hadapan orang ramai. Itulah yang dikatakan watawasau bil haqq. Dan dalam pepatah Arab dikatakan qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun yang benar itu adalah pahit. Bahkan untuk menyampaikan kebenaran itu, pepatah Arab juga mengatakan as-sabru kas-sabiri murrun fi mazaqatihi. Sabar, telaten dalam menyampaikan nasihat-nasihat kepada orang itu
itu bukan berarti sesuatu yang mudah, tetapi adalah kesabaran itu laksana as-sabiri. Itu adalah pohon kaktus yang tumbuh di padang pasir. Apabila kita petik, kita rasakan getahnya sangat pahit, itulah sabar. Kita pasti akan dimarahi oleh orang-orang yang berkuasa. Bahkan mungkin kita dicabut dari kedudukan kita oleh orang-orang yang berkuasa itu. Sanggupkah itu kita lakukan? Tapi nilai kesabaran itu tidak sampai di situ oleh Allah. Murun fi mazaqatihi. Tetapi as-sabru itu adalah bagian daripada apa yang dikeluarkan dari hati kita berkat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup ini udah banyak misal. Bagaimana Nabi Yunus, seorang pendakwah, berdakwah di tengah-tengah masyarakatnya, lalu masyarakatnya tetap membangkang kepadanya, lalu Nabi Yunus lari, boleh dikatakan lari dari nilai dakwah itu karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi masyarakatnya, naik ke atas kapal, dihormati di atas kapal. Ketika kapal oleng di tengah laut, lalu kapten kapal mengatakan kita harus membuang barang-barang. Dibuanglah barang-barang semuanya. Setelah barang-barang yang ada di kapal itu dibuang muatannya, masih oleng kapal, dia katakan harus ada di antara satu di antara kita yang harus dibuang ke laut. Diundilah. Undian pertama nama Nabi Yunus yang keluar. Masih menghormati kapten kapal, kita ulangi undian ini. Keluar yang kedua, masih nama Yunus, Nabi Yunus. Yang ketiga diundi lagi, masih juga nama Nabi Yunus. Akhirnya kapten kapal memohon maaf kepada Nabi Yunus, dan Nabi Yunus berpasrah diri kepada Allah, maka dibuanglah ke dalam laut. Begitu dibuang di dalam laut, ditelan oleh ikan paus, maka dinamakan Zunnun. Zunnun itu yang berada di perut ikan. Disitulah ia katakan bahwa aku, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu, segala puji bagimu. Sesungguhnya aku terdahulu termasuk daripada inni kuntu minaz zalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi. Lalu siapa kita? Lalu kalau hari ini kita mungkin bisa tak makan, lalu siapa kita dibandingkan oleh para nabi? Kita lihat lagi ujian yang lain. Siapa Fir'aun? Siapa yang tak kenal dengan Fir'aun? Yang dengan kekuasaannya kaum Yahudi itu menderita. Bayangkan kalau kita pernah ke Mesir, piramid yang tingginya sekian itu dibangun oleh tenaga manusia. Jadi orang-orang Bani Israel di zaman Fir'aun itu disuruh membangun piramid, mana yang mati dikuburkan sekalian di situ. Begitulah derita Bani Israel. Siapa yang tak berkuasa oleh Fir'aun? Tetapi ketika bertemu dengan Nabi Musa memberikan nasihat, sampai Nabi Musa dikejar sampai di tepi laut, masuk ke dalam laut, lalu Allah menenggelamkannya dan menimbulkannya, yang lain hilang, hanya jasad Fir'aun yang timbul. Hari ini masih ada di museum di Kairo. Lalu kekuasaan mana yang kita banggakan? Adakah hari ini orang yang sekuasa Fir'aun? Rasanya tidak ada. Lalu kisah mana yang mau kita data untuk kekayaan? Masih di negeri Mesir, Qarun. Sampai hari ini kita mengatakan harta yang terpendam itu adalah harta karun. Itu dari kalimat Qarun. Yang awalnya ia adalah orang yang miskin, meminta doa kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mendoakan sama dengan Sa'labah, 1000 onta yang membawa kunci gudangnya. 1000 keledai yang membawa kunci gudangnya. Itu tidak sanggup keledai itu membawa kunci gudangnya. Orang mana yang hari ini mempunyai kekayaan seperti itu? Hari ini kalau kita berdiri di tempat harta bendanya Qarun yang tenggelam itu, berdiri kita di sudut sini, tidak nampak sudut sana danau Qarun itu. Begitulah harta yang tenggelam, yang ditenggelamkan Allah. Oleh sebab itu, harta mana yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Lalu kenapa kita tidak mengingatkan saudara-saudara kita dan diri kita sendiri dalam kehidupan ini, sehingga puasa ini sangat berarti kepada kita? Jangan kita termasuk bal tu'sirunal hayatad dunya
Karena Allah memasukkan wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau hari ini kita memberikan kekayaan kita untuk menyekolahkan anak kita, yang cita-cita kita besok menjadikan anak ini sebagai orang yang berkuasa dan kaya, lalu kenapa kita tidak dengan tangan kanan kita juga membiayai diri kita dan saudara-saudara kita untuk berjihad menuju kehidupan akhirat yang sempurna? Lalu hari ini juga menjadi bahan cemoohan, sampai pernyataan mengeluarkan pesantren itu adalah sarang teroris. Kalau kita pikir, siapa orang ini yang berkata? Lalu dalam keadaan sadarkah orang ini berkata? Pernahkah ia ingat bahwa kemerdekaan negeri ini itu dimerdekakan dengan kalimat tauhid? Indonesia ini dimerdekakan dengan kalimat Allahu Akbar, bukan dimerdekakan dengan kalimat yang lain. Lalu kita perlu mengingatkan orang-orang seperti ini bahwa sesungguhnya ketauhidan kepada Allah lah yang memerdekakan negeri ini secara nasional kita. Tak punya senjata bangsa Indonesia ini. Sanggupkah kita mengingatkan orang-orang yang lupa seperti ini? Itu yang akan menjadi pertanyaan. Disitulah letak nilai keimanan, keislaman kita, dan nilai akhir adalah ihsan kita. Pendek cerita di akhir kalimat ini, untuk bisa memahami nilai iman dan Islam tadi, simple saja. Kita bersuami istri. Ketika seorang ibu bermohon kepada suaminya diperbolehkan untuk bekerja, mungkin ingin menopang kehidupan rumah tangga. Ketika suami tidak mengizinkan si ibu bekerja, itu dalam tatanan fikih adil. Ketika suami tidak mengizinkan si istri bekerja, itu adalah adil. Ketika suami mengizinkan istri bekerja, itu nilainya ihsan. Kenapa saya katakan ihsan? Pasti pekerjaan rumah tangga mungkin agak berantakan karena istri bekerja, dan itu harus ditanggung bersama. Nilai memberikan izin itu adalah ihsan bagi si suami. Ketika istri mendapatkan hasil dari pekerjaan itu, kemudian ia membawa hasil itu, tidak diberikannya untuk nafkah keluarga, itu adil. Tapi ketika ia bawa hasil pekerjaannya itu untuk juga menopang dari hasil pekerjaan suami, itu namanya ihsan. Maka suami tidak boleh marah ketika istri dibolehkan bekerja, kemudian ia menyimpan uangnya sendiri. Karena tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk menafkahi keluarga. Tapi ketika si istri karena dapat izin oleh suami itu adalah ihsan, ia berbuat ihsan untuk keluarga dan ia juga membiayai keluarga, itu nilainya ihsan di atas daripada keadilan itu sendiri. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, saya tidak dapat banyak yang berbicara karena mungkin belum banyak juga yang dapat saya buat dari nilai keihsan tadi itu. Karena oleh sebab itu, marilah kita sama-sama di Ramadan ini kita kembali membuka Al-Quran, baca terjemahnya, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan, sehingga ketika kita nanti yang selalu kita doakan, Allahumma hawwin alaina syakaratil maut. Kan itu yang selalu kita doakan dalam doa selamat. Ya Allah, ringankanlah kami ini dalam menghadapi sakaratil maut. Bagaimana Allah mau meringankan sakaratul maut kita? Karena kita memegang kekayaan kita sendiri, masih ada beberapa anak yatim di sekitar rumah kita, kita tidak pernah memperhatikannya. Padahal itu termasuk ara'aital ladzina yukazzibuna biddin. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama, yaitu termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Anak yatim
tidak masuk dalam asnaf zakat. Tetapi siapa yang menyia-nyiakan anak yatim itu termasuk orang-orang yang yukadzibu biddin. Tapi kalau anak yatimnya miskin, dia bukan asnaf miskinnya yang diberi zakat, tetapi bukan asnaf yatimnya yang diberi zakat, tetapi asnaf miskinnya. Oleh sebab itu, tiada kata yang lain, sakaratul maut adalah sesuatu yang oleh Rasulullah, sesuatu yang disebut sebagai penyakit. Sakitnya sakaratul maut. Yang kedua, nanti kita akan ditanya, yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala shawaba zalika yaumul haqq. Kalau hari ini kita katakan ini adalah hari keadilan, tapi Allah mengatakan kapan hari keadilan itu dan kebenaran itu datang? Ketika kita berbaris, arwah kita itu bersama para malaikat, yang mana waktu itu berada di padang mahsyar. Pada saat itu tidak ada yang bisa berbicara illa man azina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Allah tidak mengatakan namanya situ Allah, tetapi Ar-Rahman yang Maha Pengasih memberikan izin kita berbicara, dan tidak ada yang bisa kita lafazkan kecuali sesuatu yang benar. Dan itu zalika yaumul haqq. Pada hari itu adalah hari yang benar dan tak ada satupun bisa berbohong. Dua yang harus kita hadapi ketika sakaratul maut dan ketika kita berhadapan dengan Allah di mahsyar nanti. Apa yang harus kita katakan di hadapan Allah kalau kita belum berbuat dalam nilai keimanan Islam dan nilai ihsan kita tadi? Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalimat yang sedikit ini menjadikan motivasi bagi kita untuk beribadah. Bukanlah saya yang paling berlebih nilai ihsannya dari bapak-bapak ibu, tapi kita sama-sama berjihad untuk menghadapi kemungkaran-kemungkaran yang ada, yang tadi hanyalah sebuah kisah dan sekelumit kisah. Mudah-mudahan kisah-kisah itu bisa kita tepis dengan kita memulai diri kita dan lingkungan keluarga serta masyarakat kita yang ada. Dan kita berdoa semoga Allah melepaskan negeri kita ini dari bala, wabak, mihan, fitnah dan fitnah-fitnah yang ada, dan negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mohon maaf dari segala kekhilafan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.